Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian pada sore hari ini, kajian Nahwu Shorof dengan kitab Hilyatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab, untuk lebih berberkahnya, marilah kita terlebih dahulu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta kepada musannif kitab Hilyatus Syabab, yakni Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Anggodalle. Al-Fatihah. Ya kana ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Selanjutnya kita pindah ke Ad-Darsul Ashir. Ad-Darsul Ashir. Adapun Ad-Darsul Tasi', jadi saya tunggu saja satu-satu datang menghadap ke saya. Batasnya sampai besok sore. Yang disetor bacaannya dan terjemahannya. Adapun i'rabnya ya saya kasih waktu 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Ad-Darsul Ashiru, pelajaran yang ke-10 adalah adabus syurbi, etika adab minum. Etika atau adab minum. Kemarin kita sudah bahas tentang adab-adab makan. Sebelum adab-adab makan, adab-adab berpakaian. Sebelum adab-adab berpakaian, adab di dalam rumah. Sebelum di dalam rumah apa lagi? Adab bersama keluarga. Sebelum adab bersama keluarga, adab bersama saudara. Sebelum adab bersama saudara, orang tua. Makin lama makin kerucut ya. Sebelum orang tua, adab kepada agama. Sebelum kepada agama, adab kepada Rasulullah. Dan yang paling pertama adalah adab ma'allah, adab bersama Allah. Ad-Darsul Ashiru, ad-darsu di situ dikatakan mubtada. Kenapa dikatakan mubtada? Sebab ad-darsu adalah isim ma'rifah, berada di awal kalimat. Ad-darsu isim ma'rifah apa? Isim ma'rifah yang beralif lam. Isim ma'rifah yang beralif lam. Isim ma'rifah itu ada berapa? Ada 6. Ismul dhamir, ismul mausul, ismul isyarah, ismul alam, ismul mudhaf ilal ma'rifah. Apa lagi? Isim yang beralif lam. Ad-Darsul Ashir mubtadaun. Mubtada itu hukumnya dirofa. Kenapa bisa dikatakan dirofa? Sebab mubtada termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rofa. Tanda rofanya apa? Tergantung dia isim mu'rab apa. Ketika isim mufrad berarti tanda rofanya adalah dhamma. Ketika dia musanna tanda rofanya adalah alif. Ketika dia jamak muzakkar salim tanda rofanya adalah waw.
Kenapa? Sini lihat. Wow. Pertanyaan selanjutnya, ad-darsu itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab apa? Isim mufrad, berarti isim mufrad dirofa dengan dhammah. Oleh karenanya dibaca ad-darsu. Al-ashiru itu susunan na'at. Mulai dari ad-darsul awal, ad-darsul tsani, itu sudah berulang-ulang ya. Al-ashir di sini dikatakan na'at karena dia isim sifat. Isim sifat apa? Isim adat. Isim sifat itu ada 9. Apa itu? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, sifat mubalaghah, isim tafdil, isim mansub, isim adat, isim maksur, isim mausul, isim isyarah. Semua isim sifat ini ketika dia mutabaqah dengan kata sebelumnya, ketika dia sesuai sama dengan kata sebelumnya dari segi mudzakkar muannasnya, dari segi ma'rifah nakirahnya, dari segi mufrad mutsanna jamaknya, maka dia berkedudukan sebagai na'at. Tidak semua isim sifat jadi na'at, tidak semua. Nanti memenuhi syarat baru bisa jadi na'at. Al-ashir di sini adalah isim sifat. Al-ashir adalah isim sifat. Bisa tidak jadi na'at? Ya bisa. Sebab al-ashir itu mutabaqah dengan ad-darsu. Al-ashir ma'rifah, ad-darsu juga ma'rifah. Al-ashir itu mufrad, ad-darsu juga mufrad. Al-ashir itu mudzakkar, ad-darsu juga mudzakkar. Kalau begitu i'rabnya juga harus sama. Kalau sama berarti kedudukannya sebagai na'tun. Ad-darsul ashir. Isim adat itu ada 2. Ada isim adat tartibi, ada isim adat hisabi. Kalau dia isim adat tartibi berarti cara mengartikan yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Begitu kalau adat tartibi. Kalau dia hisabi tidak pakai tertib, tidak pakai urutan, langsung yang 1, yang 2, yang 3, yang 4. Bagaimana cara membedakan apakah ini adat tartibi atau hisabi? Kalau tartibi mengikuti wazan fa'il, mengikuti wazan fa'ilun. Kalau tidak mengikuti wazan fa'ilun berarti dia namanya adat hisabi. Sekarang al-ashir, ashir itu sewazan dengan fa'il, berarti dia termasuk isim adat tartibi. Kalau dia isim adat tartibi, cara mengartikan ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Begitu deh. Apa pelajaran yang ke-10? Adabu syurbi. Adabu itu sebagai mutimul faidah, keterangan dari pelajaran yang ke-10 berarti dia menjadi khobar. Bagaimana cara menentukan khobar? Cara menentukan khobar jatuh setelah kata adalah atau itu. Adalah atau itu. Berarti untuk menentukan khobar harus tahu artinya. Pelajaran yang ke-10 adalah, pelajaran yang ke-10 yaitu, berarti kata setelah yaitu adalah berarti jadi khobar. Ad-darsul ashir, adabu. Khobar itu hukumnya di rofa, tanda rofanya di sini adalah dhammah sebab dia jam'ut taksir. Wa huwa mudhafun, asy-syurbi mudhafun ilaih. Coba i'rab. Ad-darsu mubtada'un marfu'un lil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Al-ashiru na'tun lid-dars marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Apa lagi? Adabu khobarun, bagusnya dikatakan khobarun minal mubtada. Bisa bilang khobarun marfu' boleh. Tapi harus disebut, bagusnya disebut itu anunya, khobar dari mana?
sebagai penanda bahwa amilnya khobar itu adalah ini. Di khobarum minal mubtada bukan masuk marfu'un wala matu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu jam'ut taksir. Muhammad Herianto Najamuddin sedang menonton. Alhamdulillah. Filza sudah sehat. Abdullah Hamaka, Masya Allah. Apa lagi? Wa huwa mudhafun asyurbi mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Ini dari kata syariba yashrabu syurban wa mashraban fahuwa syaribun wa dzaka mashrubun. Ishrab la tashrab mashrabun mashrabun. Selanjutnya itu ada huruf ta, na, itu tanawul atau tanawala atau tanawal. Tanawala menjadi fi'il suasan dengan tafa'ala. Tanawal menjadi fi'il amar. Fi'il amar dari kata tanawala. Tanawala ya tanawalu tanawulan wa mutanawalan wa huwa mutanawilun wa dzaka mutanawalun. Tanawal. Tanawul menjadi isim masdar dari kata tanawala. Tanawala ya tanawalu tanawulan. Pertanyaan, bagaimana cara menentukan ini fi'il madi, fi'il amar atau isim masdar? Ya tentunya harus pahami artinya. Kira-kira bagaimana caranya? Mengambil air atau ambillah air? Kalau fi'il madi telah mengambil air, toh mana fa'ilnya? Ini kan ada di awal kalimat. Tidak ada fa'il sebelumnya disebut. Sesudah juga tidak ada fa'ilnya. Karena kalau menjadi fi'il madi tanawala berarti dia domir huwa. Kalau menjadi isim masdar tanawul mengambil air itu sudah cocok. Mengambil air biyadikal yumna dengan tangan kanan. Dengan tangan kananmu. Itu kurang pas. Bagaimana kalau fi'il amar? Tanawalil ma'ah. Tanawal al ma'ah. Ambillah air biyadikal yumna dengan tanganmu yang kanan. Maksudnya dengan tanganmu yang kanan, dengan tangan kananmu. Kalau mau diartikan letter-letter kan begitu. Biyadika dengan tanganmu, al-yumna yang kanan. Berarti cocoknya dari fi'il. Jadi fi'il amar. Tanawal fi'lul amri mabniyun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Dibaca tanawali. Kenapa dibaca tanawali? Wa hurrikat bil kasrati lil tiqais sakinain. Karena kapan dibaca sukun lamnya bertemu dengan alif lam, bagaimana cara bacanya? Tanawal ma, begitu. Cocok ya? Sama halnya. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, qad qamati. Itu asalnya qad qamat as-sholatu, qad qamat as-sholah. Lalai didengar ya? Makanya di kasro. Cara i'rabnya bagaimana? Wa hurrikat bil kasrati lil tiqais sakinain. Tanawalil ma'ah. Kenapa dibaca al ma'ah? Sebab dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari kata tanawal. Apa yang diambil? Jadi cara menentukan kedudukan itu harus ditahu semua maksudnya Jangan katakan ini fa'il sebab itu yang diajarkan Kak. Ini maf'ulun bih. Kenapa? Karena itu yang diajarkan Kak. Jangan katakan begitu. Harus tahu alasannya. Di tanawalil ma'ah, al-ma' kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Alasannya karena isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi yang berarti objek atau yang berarti sesuatu yang dikenai perbuatan. Apa kata kerjanya di sini? Mengambil. Berarti apa yang diambil? Sesuatu yang diambil itulah yang menjadi maf'ulun bih. Itu namanya objek. Yang melakukan pekerjaan itu namanya
Subjek atau fa'il? Subjek atau subjek? Subjek atau subjek? Intinya tulisannya subjek. Subjek tuh. Nah, itu terserah. Intinya fa'il. Tanawalil ma'ah. Tanawal tadi fiilnya belum ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya tanawal? Mustatir. Fiil amar itu selalu mengandung domir, dan domirnya itu pasti mustatir wujuban karena domir anta. Domir mustatir itu ada dua, ada jawazan, ada wujuban. Ada jawazan, ada wujuban. Kalau jawazan domir apa? Domir huwa dan hiya. Dikatakan jawazan sebab boleh zohir, boleh mustatir, boleh baris, boleh mustatir. Dikatakan wujuban sebab tidak boleh baris, wajib mustatir. Jadi kapan-kapan kita ketemu dengan fiil amar, tidak fiil amar kemudian domir anta, tidak usah cari fa'il yang ada di luar. Karena pasti fa'ilnya itu berupa domir mustatir. Pertanyaan, ada ayat mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa qulna ya adam, dan kami berfirman ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah kamu dan istrimu dalam surga. Tinggallah kamu dan pasanganmu di dalam surga. Uskun itu isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il amar dari kata sakana yaskunu, sukunan wa maskanan fahuwa sakinun wa dzaka maskunun. Uskun anta, apa kedudukannya anta? Nah, siapa disuruh tinggal? Kamu. Artinya anta apa? Kamu. Berarti failnya mana? Kenapa ragu? Nah, tadi saya sudah tegaskan bahwa namanya fi'il amar itu domir anta pasti mustatir. Nah, pertanyaan, anta itu failnya ya? Kenapa? Kenapa begini? Anta, fail kah itu? Fail atau bukan? Kenapa ragu? Sekali lagi saya katakan, kalau ada fi'il amar domir anta, tidak usah cari di luar, pasti domir mustatir. Semua mau tahu jika apa yang dibilang mustatir sembunyi di dalam fi'il. Tidak usah cari di luar. Pertanyaan, anta fa'il atau bukan? Iya, harus yakin, bukan. Kalau ada kata berulang-ulang dua kali itu namanya taukid. Taukid apa namanya? Yang berulang-ulang? Taukid anu, tidak taukid anu. Taukid lafzi. Yang taukid ma'nawi kan itu nafsun, ainun, ajmaun, apalagi kullun. Kalau lafzi yang berulang-ulang. Uskun anta itu berulang-ulang antanya. Satu mustatir satu baris. Kalau domir itu bukan zohir dipakai tapi baris. Satu mustatir satu baris. Berarti ada kata berulang-ulang. Berarti satunya itu adalah taukid. Taukid apa? Lafzi. Bisa pahami? Jadi anta kedudukannya sebagai apa? Taukid atau fa'il? Nah, iya, begitu. Tanawalil ma'ah, ambillah air. Bi situ isim fil huruf. Kalau dia huruf-huruf apa namanya? Huruf jar itu mabani atau mu'rab? Mabani apa? Mabani kasra. Bi harfu jarrin mabaniyun anil kasra. Yang jatuh setelah huruf jar adalah ismun majrur, pasti isim. Yang jatuh setelah huruf jar pasti isim. Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri isim adalah
dimasuki huruf jar. Kalau ada huruf jar setelahnya ada fiil, berarti bukan fiilnya yang itu secara lapas saja, secara lapas. Kusida lafzuhu istilahnya. Nanti kalau belajar kitab yang lebih tinggi lagi insyaallah. Ada istilah i'rab hikayat, ada istilah i'rab hikayat. Sudah ada kayaknya pernah disinggung di sini. Iya, sudah ada. Tanawalil ma'ah, ambillah air biyadi. Yadi itu isim fil huruf. Isim mabni atau mu'rab? Mu'rab, mufrad, mutsanna atau jama'? Mufrad. Apa artinya yadun? Tangan itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Anggota badan berpasangan itu muannas. Muannas itu ada 3. Muannas ada 3. Ada namanya muannas lafzi, ada namanya muannas ma'nawi, ada namanya muannas majazi. Jadi di sini tangan itu muannas apa? Muannas majazi. Kalau ada ciri-cirinya muannas apa? Tamar buta. Kalau ada ciri-cirinya berarti dia muannas lafzi. Kalau tidak ada ciri-cirinya tapi yang dipakai hanya perempuan, berjenis kelamin perempuan, berarti dia namanya ma'nawi. Contohnya apa? Ummun itu tidak ada tamar butanya. Tapi ummun itu sudah pasti perempuan, namanya ibu itu pasti perempuan. Berarti dia namanya muannas ma'nawi. Biyadikal yumna, dengan tanganmu. Biyadi bi harfu jarin, yadi majrurun bil ba wa huwa mudhafun, al kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dengan tanganmu al yumna. Apa artinya yumna? Kanan. Yumna itu bentuk isim tafdil, bentuk ismut tafdil, mudzakkar atau muannas? Muannas itu wazannya fu'la. Kalau mudzakkar af'alu. Kalau muannas fu'la. Pertanyaan, kenapa di sini pakai muannas bukan al-aimanu? Kenapa pakai yumna? Sebab dia jadi naat kemana? Yadi itu mudzakkar atau muannas? Nah, itulah pentingnya tahu isim sifat. Yumna ini isim sifat karena dia berupa isim tafdil. Kalau dia isim sifat tidak selamanya menjadi naat. Nanti jadi naat kalau mutabaqah. Al-yumna ini mutabaqah dengan kata sebelumnya. Yumna muannas, yadi juga muannas. Yumna beralif isim ma'rifah, yadi juga isim ma'rifah. Cuma isim ma'rifahnya beda ya. Al-yumna ma'rifahnya beralif lam. Kalau yadi ma'rifahnya mudhaf ilal ma'rifah. Yang jelas sama-sama ma'rifah. Karena dia mutabaqah dengan kata sebelumnya, maka al-yumna jadi na'tun. Bagaimana cara i'rabnya? Al-yumna na'tun liyadi. Na'tun liyadi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu muqaddarah. I'rab itu ada namanya lafzan, lafzi, ada namanya takdiri atau muqaddaron. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran, baik secara lapas maupun dikira-kirakan. Ini yumna dikira-kirakan. Apa tanda jarnya? Kasra muqaddarah li'annahu ismul maksur. Cara artinya bagaimana? Ambillah air dengan tanganmu yang kanan, atau ambil air dengan tangan kananmu, Nah, sekarang selanjutnya itu apa? Ada huruf sin
ada huruf mim. Wawnya situ adalah waul atfi, harful atfi, dan selanjutnya ada huruf sin, ada huruf mim. Kira-kira bacanya apa? Wasama. Begitu kah? Apa boleh berpikir ke fungsikan tasrifnya. Wasammi. Dari kata apa? Sama yusammi tasmiyan tasmiyatan tasma'an tisma'an musamman fahuwa musammin. Sammi la tusammi musamman. Ulang. Sama yusammi tasmiyan tasmiyatan tasma'an tisma'an musamman fahuwa musammin wa dzaka musamman. Sammi la tusammi musamman. Sammi, cara pembentukan fi'il amar sudah masih diingat itu? Cara pembentukan fi'il amar itu ada berapa rumusnya? Ada 3. Menunggu sinyal secara langsung. Kenapa? Ada 3. 1, membuang huruf mudhara'. Sama yusammi, kan diambil dari fi'il mudhari'. Yusammi, buang huruf mudhara'nya menjadi sammi. Kalau dia sahih akhir sukun, kalau dia mutal akhir dibuang huruf illatnya, kalau dia af'alul khamsah dibuang nunnya. Itu apa? Sama. Sahih atau mutal? Mutal, berarti dibuang huruf illatnya menjadi sammi. Kalau tidak bisa terbaca, datangkan hamzah wasal. Di sini huruf sinnya sukun atau tidak? Tidak, berarti bisa dibaca. Kalau bisa dibaca tidak usah tambahkan. Berarti dibaca sammi. Sama menyebutkan. Kalau sammi, sebutlah Allah. Maksudnya sebutlah Allah. Bismillah. Sekurang-kurangnya mengucapkan Allah. Tengah-tengahnya mengucapkan bismillah. Lebih sempurnanya wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Wasamillaha, dan sebutlah nama Allah. Terus bacanya lagi apa ini bacanya? Madhu. Wawnya situ wawu atof lagi. Jumlahnya tadi samillah itu menjadi la mahallalah minal i'rab ma'tufun ala jumlatil ibtidaiyah. Nanti juga jumlahnya ini wahmadhu indal intihai. Jumlahnya menjadi ma'tufun ala jumlatil ibtidaiyah la mahallalah minal i'rab. Hamzahnya di situ tidak dibaca. Kenapa? Sebab dia diawali oleh huruf wawu. Bagaimana cara membacanya? Wahmadhu. Dan pujilah hu situ siapa? Allah. Dan pujilah Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Ucapkan alhamdulillah. Bagaimana cara menyebut nama Allah? Mengucapkan bismillah. Dan ucapkan alhamdulillah indal intihai. Ketika intiha itu apa artinya? Selesai. Intiha dari kata intaha, yantahi, intihaan. Intaha itu sewasan dengan ifta'ala. Ifta'ala itu mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid 1, mazid 2 atau mazid 3? Mazid 2 sewasan dengan ifta'ala. Injala, yanjali, intaha, yantahi. Ketika selesai, minhu dari makan atau minum? Dari makan atau minum? Tapi ada kemarin yang bilang dari makan. Yang ranking 1 itu. Astagfirullah. Indal intihai minhu, ketika selesai dari minum. Bukan makan ya, tapi minum. Astagfirullah.
Bukan saya nah. Tanawalil ma'a biyadikal yumna, ambillah air dengan tangan kananmu, wasammillaha, dan sebutlah nama Allah, wahmadhu, dan pujilah Allah, indal intiyahi minhu, ketika selesai dari minum. Ambil pakai tangan kanan, kemudian bismillahirrahmanirrahim, baru contoh. Oh, puasa kan nih? Puasa, astagfirullah, hampir ku minum. Siapa yang sedekah dari minum ini? Aduh. Oke. Apa tadi? Jadi, ambil tangan kanan, kemudian mengucapkan bismillah, baru minum. Sudah minum? Alhamdulillah. Ada di sini nanti dibawa, jangan minum sekaligus. La tashrabil ka'sa daf'atan wahidatan. Jangan minum segelas satu sekaligus. Kayak istilahnya dalam hadis itu diibaratkan dengan kayak unta. Unta itu kalau minum tapi itu goyang-goyang sininya. Nanti habis baru selesai. Itu kayak unta. Minum satu teguk. Itu sunnah Rasulullah. Satu teguk, alhamdulillah, bismillah, minum lagi, baru alhamdulillah, bismillah, minum, baru alhamdulillah. Nanti yang keempatnya, nah terserah bagaimana hausnya, minum begitu. Ya, untuk sore ini mungkin ini saja. Oh, lanjut sampai Sofyan. La tashrab, jangan kamu minum. Fi'il, fa'il, tashrab. Ini sudah berapa kali berulang-ulang ya? Tashrab itu sudah berapa kali berulang-ulang? La takul, la tashrab itu sama ji. Sama-sama fi'il mudhari' majazumun bila min nahyi wala matu jasmihi as-sukun. Minal ma'i jarun wa majrur. Harfu jar min, al-ma'i majrurun bi min. Kalau ada santri yang tidak tahu isim yang jatuh setelah huruf jar, tidak tahu bacanya, tidak tahu dia santri apa namanya. Santri itu identik dengan nahwu shorof. Sekarang banyak sekali pesantren itu, yang tidak pelajari nahwu shorof. Bagaimana cara jadi ustaz itu? Kecuali kalau memang jadi saja. Diam dulu. Kalau tidak tahu nahwu shorof, kira-kira mau jadi ustaz apa itu? Ustaz Mekstos. Tersinggung itu. Nah, kalau tidak tahu nahwu shorof menjadi ustaz apa? Mau jadi ustaz, mau saja jadi imam karena penghafal 30 juz, makanya mau saja jadi imam. Jadi imam itu butuh fikih. Tahu fikih butuh pintar baca kitab. Itu. Di dalam hadis Rasulullah itu yang mana tingkatan apa yang paling tinggi yang cocok menjadi imam? Rasulullah mengatakan yang paling pertama itu adalah tingkat hafiz. Orang yang penghafal Al-Qur'an. Tapi Imam Syafi'i katakan tidak. Yang paling cocok yang jadi imam yang pertama adalah ahli fikih. Kenapa bisa begitu? Orang dulu, para sahabat, kalau dikatakan hafiz, itu bukan hafiz kayak kalian. Menghafal 30 juz tidak tahu sebutkan atau tidak. Al-Fatihah saja dihafal, tidak tahu apakah paham isinya atau tidak. Orang dulu hafal Al-Qur'annya, hafal isinya dan paham isinya. Dan makanya ketika dikatakan hafiz berarti dia sudah termasuk ahli fikih. Tapi makin lama tidak bisa kita jadikan hafiz yang jadikan patokan pertama untuk menjadi imam. Tidak bisa. Yang paling pertama adalah ahli fikih. Karena tidak semua hafiz itu tahu fikih.
Tapi kalau yang tahu fikih pasti tahu membaca Al-Quran. Jadi imam itu tidak mesti tahu baca Al-Quran. Yang penting tahu tajwid, itu sudah cukup. Itu yang salah kalau ahli fikih baru tidak tahu tajwid. Bukan ahli fikih namanya itu, ahli fikih jalan pintas namanya itu. Makanya saya itu tidak mau terima orang. Kenapa? Saya itu tidak mau terima orang belajar non-sorof, takhasus kalau tidak tahu mengaji. Kenapa bisa? Kitab gondrong saja susah nak baca, apalagi kitab gundul. Perlancar dulu kitab gondrongmu, baru kitab gundulmu. Jadi ahli fikih yang pertama jadi yang mana coba dicari. Yang mana didahulukan? Ahli fikih atau ahli fikih atau hafiz? Nah, dua-duanya. Kalau ada pilihan cukup satu. Ahli fikih atau hafiz? Karena kapan ada hafiz kemudian minim sekali fikihnya, ada masalah di dalam sholat dia pusing karena tidak tahu fikih. Contoh, ketika sholat lupa 1 rakaat, surah salam, nanti surah salam baru diingat. Bagaimana itu? Orang tidak tahu fikih pasti nak ulangi sholat. Padahal fikih tidak katakan begitu. Kalau fikih, kapan setelah sholat itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, kemudian jaraknya tidak lama, bukan sudah sholat, sudah makan baru diingat, baru langsung lanjut, tidak bisa begitu. Sudah sholat, sudah salam, kemudian tidak lama jaraknya, kemudian diingat, maka langsung lanjut satu rakaat. Kalau 1 rakaat dilupa, tidak usah diulangi dari pertama. Jadi kalau orang tidak tahu fikih, langsung ulangi sholat. Aduh, kacau. La tashrab minal ma'i, jangan minum air. Illa kecuali, illa itu isim bil huruf apa namanya? Istisna, berarti yang jatuh setelahnya adalah mustasna atau badal. Ma di situ isim mausul. Isim mausul itu mahalnya apa di sini? Di rafa atau di nasab atau di jar? Tergantung. Ketika ada istisna, perhatikan 3 kalam. Ketika ada istisna, perhatikan 3 kalam. Kalam istisna itu ada 3. Ada namanya kalam tam mujab, ada tam manfian, ada kalam nakis. Sekali lagi, kalam istisna itu ada 3. Ada namanya kalam tam mujab, ada namanya kalam tam manfian, ada namanya kalam nakis. Satu, kalam tam mujab. Kapan dikatakan kalam tam mujab? Ketika ada mustasna minhunya, ada yang dikecualikan. Ketika ada mustasna minhunya, kemudian tidak didahului oleh nafi. Ada mustasna minhunya, kemudian tidak didahului oleh nafi. Yang kedua tam manfian. Tam manfian ketika ada mustasna minhunya tapi didahului oleh nafi. Apakah la atau ma atau laisa, intinya bermakna nafi. Kalau nakis tidak ada mustasna minhunya, kemudian dia diawali oleh nafi. Pertanyaan,
di sini ada mustasna minhunya. Ciri-ciri mustasna minhu itu kalau intinya begini, cara-cara gampangnya kalau lengkap kalimatnya, ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulun bihnya kalau muta'addi. Jangan kamu minum air kecuali air, kecuali sesuatu, berarti sesuatu di situ yang dimaksud adalah air. Kecuali sesuatu illa ma kana adban sofian, kecuali sesuatu yang apa artinya adban? Tawar dan jernih, bersih. Tawar yang bersih. Kecuali air tawar yang bersih. Illa ma kana adban sofian, kecuali air tawar yang bersih. Ada mustasna minhunya tidak? Apa dilarang minumkah? Apa yang dikecualikan? Air. Membahas tentang air, berarti ada mustasna minhunya. Jangan minum air kecuali air anu. Berarti airnya itu menjadi mustasna minhu. Kemudian istisna, yang jatuh setelah istisna itu namanya mustasna. Yang jatuh setelah mustasna, istisna itu adalah mustasna. Yang jatuh setelah istisna itu adalah mustasna. Yang yang mau dikecualikan itu adalah mustasna minhu. Yang mau dikecualikan atau yang dikecualikan? Itu mustasna minhu. Pertanyaan, ada mustasna minhunya? Ada, diawali oleh nafi. Nafi nih. Nafi nahi sama. Ya, nafi nahi itu sama bermakna negatif. Nafi nahi itu sebenarnya sama bermakna negatif. Kalimat negatif. Kalau tidak ada kalimat positif. Tahu bahasa Indonesia kah? Berarti dia kalam apa namanya? Tam manfian. Ketika tam manfian bisa dua, bisa jadi badal, bisa jadi mustasna. Ketika tam mujab wajib mustasna, berarti wajib dinasab. Sebab mustasna termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Ketika dia tam mujab, ketika tam mujab wajib mustasna, berarti wajib dinasab. Ketika tam manfian boleh menjadi badal, boleh menjadi mustasna. Kalau dia jadi mustasna berarti hukumnya di nasab. Kalau dia jadi badal hukumnya di apa? Sesuai yang mustasna minhunya. Mustasna minhunya itu mana? Alma. Hukumnya di apa? Dijar. Berarti ma di situ badalum minal ma wala marfu mansub atau majrur? Majrur. Itu kalau dia jadi badal. Boleh badal, boleh mustasna. Yang mana bagus mustasna? Di mustasna. Jadi bilang saja ma mustasna mansubun ma ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli nasbin mustasna. Fi mahalli nasbin mustasna. Kalau ditanya, bisa tidak saya di situ fi mahalli jarrin? Boleh. Kalau fi mahalli jarrin berarti dia jadi badal ke al-ma'i. Bisa dipahami? Oke. Kana fungsinya tarful isma wa tansibul khabar. Mana isimnya? Mustatir, kembali ke ma, dan itulah yang menjadi aid. Azban. Jadi apa itu azban? Khabar kana sofian. Itu bentuk isim fa'il, isim sifat. Berarti sofian jadi na'at, nakiro. Jadi na'at. Artinya bagaimana? La tashrab minal ma'i, jangan kamu minum dari air kecuali maka na'adban sofian, kecuali air tawar yang bersih, kecuali sesuatu yang tawar yang bersih. Tawar kemudian bersih. Tawar itu sifatnya bagaimana? Manis.
Bukannya lawannya toh? Pesannya guru tak jangan minum ya. Jangan minum. Ya, bukan manis, pokoknya semua bagusnya yang tawar saja. Ya, seperti ini. Tidak usah banyak minum mie pagi minum apa cappuccino, minum apa lagi? Bubble, boba, boba, minum Trisari, warna-warni masuk. Padahal guru tak mengatakan untuk menjadi sehat jangan minum sesuatu kecuali sesuatu yang tawar. Bukan cuma tawar. Tawas. Enggak apa air tawas. Tawas iya. Mau Astagfirullah. Air tawas. Oh bersih tawa. Kamu salah dengar. Bukan tawas. Bukan cuma tawar, tapi harus bersih. Karena air yang ada di sungai itu tawar toh? Tawar. Bisa tidak diminum? Tidak bisa. Harus juga Sofyan. Di Adban Sofyan. Tawar dan bersih. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma 'allimna al-kitaba al-hikmata ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.